Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keiko. Saya Rina. Saya Tias. Dan saya Elo, dan kami dari kelompok 5 akan membahas topik seputar anak muda yang relate sama kehidupan kita, yaitu periklanan. Kalian sadar nggak sih, sehari-hari kita bisa melihat lebih dari 6.000 iklan tanpa kita sadari loh teman-teman. Banyak dari kita yang tidak sadar kalau iklan itu sebenarnya muncul di mana-mana. Mulai dari media sosial, gedung-gedung, atau stiker yang sering kita lewatin di pinggir jalan. Nah, tapi teman-teman, ternyata iklan itu udah ngelewatin perjalanan yang panjang banget loh. Yuk, tonton video ini untuk ngeliat gimana perkembangan iklan dari zaman ke zaman. Jadi, awal mula sejarahnya itu dimulai sangat jauh. Pada saat 3000 sebelum Masehi, pedagang Babilonia akan berteriak kepada orang-orang yang lewat untuk menjual barangnya atau yang disebut word of mouth. Kemudian, pada abad ke-15, mulai muncul iklan tulis dan dicetak besar yang berkembang di Inggris dengan dibantu oleh penemuan mesin cetak Gutenberg yang mulai mencetak selebaran dan pamflet. Iklan cetak pertama yang di Inggris ditemukan oleh Imperial Intelligencer pada tahun 1648. Di Eropa, tahun 1850-an, iklan belum semuanya masuk ke surat kabar dan hanya disebarkan dengan brosur atau pamflet dengan manual. Kemudian, tahun 1864, iklan dengan bentuk majalah pertama muncul di Harper Is Magazine di Amerika Serikat. Pada masa ini, iklan berkembang seiring dengan industri pers dan munculnya perusahaan. Di tahun 1800-an, ini juga merupakan revolusi industri, yaitu dengan merubah ekonomi dari agraris menjadi industri. Dengan bantuan munculnya telegraf dan kereta api, akan mempercepat komunikasi yang berjalan. Maju ke depan di tahun 1940-an, iklan TV sudah muncul pertama, yaitu Bulova Watch. Dari sini, iklan sudah bukan hanya tentang menjual produk, tapi sudah menjadi bagian dari budaya yang terkenal. Pada akhir 1900-an menuju ke tahun 2000, sudah mulai menggunakan internet, seperti melalui email atau iklan digital seperti lewat Google. Sekarang ini adalah masa modern di mana media sosial sudah menjadi pusat dan mendominasi wadah periklanan, seperti berbagai aplikasi kayak TikTok, Instagram, yang dengan mudah menjangkau penonton yang luas dan mempromosikan produk dari berbagai negara. Jadi, iklan di zaman sekarang itu merupakan evolusi peran iklan dari yang sangat lama. Dulu, iklan hanya untuk propaganda dan penjualan, namun sekarang iklan merupakan identitas suatu brand. Bahkan, dengan bantuan teknologi dan algoritma, dapat menyesuaikan iklan sesuai dengan halayaknya. Jadi guys, tadi kan kita udah bahas tentang perkembangan zaman iklan dari zaman yang kuno sampai zaman yang modern. Sekarang kita akan maju lebih depan lagi untuk mengetahui apa aja sih itu strategi iklan, apa itu target iklan, dan pasar. Tapi kita harus tahu dulu apa itu iklan. Mari kita cari tahu. Jadi guys, iklan itu adalah sarana komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen, untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Dapat berupa aktivitas, mengkonsumsi produk, atau jasa yang ditawarkan. Dan setiap iklan mempunyai tujuan, seperti ada yang mau memperkenalkan produk, ada yang mau mempromosikan produknya, atau hanya untuk membangun citra merek. Nah, strategi iklan itu dapat berubah pesan yang ingin disampaikan. Gaya penyampaiannya gimana sih? Apakah informatif, lucu, serius, atau emosional? Kalau soal khalayak dalam iklan ini merupakan siapa yang akan menjadi target atau sasaran dari iklan. Misalnya iklan mainan untuk anak-anak, skincare targetnya mungkin untuk anak remaja dan wanita, dan
Biasanya, untuk menentukan khalayak ini dilihat dari kalangan usianya, jenis kelamin, minat dan hobi, gaya hidup, ataupun pekerjaan dan penghasilannya. Tapi, kenapa sih harus sesuai dengan khalayaknya? Karena jika tidak sampai dengan target atau pasar iklan, pesan iklan yang ingin disampaikan tidak akan sampai, bahkan bisa diabaikan. Misalnya, kamu bikin iklan sepatu remaja, tapi dengan bahasa yang kuno dan kaku. Anak remaja mungkin tidak akan tertarik dan tidak bisa relate. Jadi, menyesuaikan isi pesan dan gaya iklan pesan akan lebih mudah diingat, dimengerti, dan diterima. Setelah kita mengetahui strategi dan halayaknya, kita perlu tahu juga siapa yang membuat iklan-iklan tersebut. Mereka itu biasanya datang dari yang namanya agen iklan. Agen iklan itu tim profesional yang tugasnya bikin dan menyebarkan iklan. Di dalamnya ada account eksekutif yang ngobrol sama klien, tim kreatif yang bikin ide dan visual, media planner yang milih di mana dan kapan iklan tayang, sampai digital strategis yang ngurus iklan online. Nah, iklan itu juga ada berbagai macam jenis. Iklan cetak kayak koran dan brosur atau majalah, iklan elektronik kayak radio dan TV, iklan luar ruang seperti baliho dan spanduk, dan yang paling booming sekarang iklan digital di Instagram, TikTok, sampai YouTube. Nah, media yang dipakai juga nggak boleh asal loh. Misalnya, targetnya anak muda. Media sosial paling efektif karena interaktif dan mudah dijangkau. Kalau buat orang tua, iklan TV atau radio masih jadi pilihan. Yang penting media itu harus relevan, menarik, dan tepat sasaran. Kalian tahu gak sih, ada satu iklan yang muncul di beberapa platform sekaligus. Kayak misalnya ada produk skincare yang awalnya muncul di TV, lalu muncul di YouTube, dan yang terakhir mungkin dibahas di TikTok atau Instagram. Nah, hal tersebut itu disebut sebagai konvergensi media. Konvergensi adalah media-media yang bergabung dan saling menolong untuk penyampaian pesan iklan. Yang membuat iklan gak hanya di satu saluran, tapi konvergensi ini membuat menyatu dan membuat jangkauannya lebih luas. Dampaknya juga kuat dan mantap. Setelah mengetahui apa itu konvergensi media yang telah mengubah cara brand beriklan, kita juga harus melihat bagaimana perubahan ini menghasilkan berbagai tren baru di dunia periklanan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, perubahan sifat konsumen telah mendukung bentuk iklan yang jauh lebih kreatif, interaktif, dan seringkali bersifat viral. Tren-tren di masa kini mencerminkan adaptasi industri terhadap era digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana iklan berperan lebih dari menyampaikan pesan. Iklan menjadi bagian dari budaya populer, percakapan publik, bahkan gaya hidup sehari-hari. Berikut contoh tren periklanan yang sedang ramai digunakan pada era sekarang. Nah, ini adalah contoh yang paling populer. Kalian pernah nggak sih lihat ada fasilitas di tempat umum yang kelihatannya kayak suatu produk, tapi kok bisa ada di barang-barang atau gedung gitu ya? Itu yang disebut sebagai ambient advertising. Teknik iklan seperti itu sudah sangat terkenal dan menjadi tren yang menarik dan unik. Studi dari Sorrentino 2020 juga bilang kalau ambient advertising itu efektif dalam menarik perhatian dan menciptakan keterlibatan dengan masyarakat. Siapa sih yang gak pengen duduk di bangku yang berbentuk KitKat? Atau siapa yang gak bakal nengok ke atas untuk melihat ada sisir dari Rejoice yang seakan-akan menyisir kabel listrik yang berantakan. Teknik iklan seperti ini sangat kreatif dan interaktif, yang tentu akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan oleh orang-orang. Ambient advertising juga menciptakan pergeseran dari tren iklan yang pasif menjadi pengalaman yang interaktif dan bisa hadir di mana saja. Setelah mengetahui apa itu konvergensi media yang telah mengubah cara brand beriklan, kita juga harus melihat bagaimana perubahan ini menghasilkan berbagai tren baru di dunia periklanan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, perubahan sifat konsumen telah mendukung bentuk iklan yang jauh lebih kreatif, interaktif, dan seringkali bersifat viral.
Tren-tren di masa kini tidak hanya mencerminkan adaptasi industri terhadap era digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana iklan itu berperan tidak sekedar untuk menyampaikan pesan. Iklan itu sudah menjadi budaya populer, percakapan publik, bahkan gaya hidup sehari-hari. Berikut contoh tren di masa kini yang lagi ramai digunakan sekarang. Hi, I'm Bloody J. I'm an addict. Molly, lean, weed. Yes, I got you have it. Y'all can keep with Mundo. We've been at it all weekend. We keep moving up, up, up. Muat di kantong. Simpan koin di sini. Bahan kulit asli bagus. Kakak, harganya berapa? Nah, kalau teman-teman simak video sampai akhir, kita udah berjalan dari iklan sejak zaman kuno hingga sekarang era digital. Kita juga bisa melihat bahwa iklan bukan hanya sekedar soal menjual produk, tetapi juga menyangkut strategi, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dalam perkembangan media massa, iklan memainkan peran penting dalam pembentukan budaya konsumen dan menjadi bagian integral dari sistem komunikasi modern menurut Baran 2023. Kita juga telah mempelajari bagaimana iklan berevolusi, siapa yang terlibat, hingga bagaimana iklan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui berbagai media dan konvergensi teknologi. Iklan yang baik adalah iklan yang mengenal dengan baik siapa target audiensnya dan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang tepat dan menarik. Thanks for watching.